Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Payudra dengan NPM 233510435. Di sini saya akan mengerjakan Learn React native ya. Oke, pertama itu ada what is hook. Nah, ini React hooks. Hooks allow function to have access to state and other React features without using classes. They provide a more direct API to React concepts like props, states, context, ref, and lifecycle. Nah, ini kayak provider yang menggunakan API untuk React. Konsepnya seperti prop, state, eh, context, refs, dan lifecycle. Nah, apa itu hooks? Nah, hooks are function that let you hook into React state and lifecycle features from functional components. Nah, ini sebenarnya saya ngerti maksudnya, cuman saya takut salah mengartikan. Aduh, saya takut salah mengartikan, jadi kita translate aja. Nah, ini hooks adalah fungsi yang memungkinkan Anda mengaitkan status React dalam fitur siklus hidup dari komponen fungsional. Nah, contohnya berikut adalah contoh hook. Jangan khawatir jika itu tidak masuk akal, kami akan membahas lebih detail. Nah, ini ada contoh codingan hook. Oke. Nah, ini ada tiga aturan React. Nah, ada eh, React hook ya. Ada tiga aturannya untuk pengaitnya, yaitu kait hanya dapat dipanggil di dalam komponen fungsi React, terus kait hanya dapat dipanggil di tingkat S komponen, terus kait tidak boleh bersyarat. Nah, catatannya kait tidak akan berfungsi di komponen kelas React. Nah, ini ada kait custom, itu jika Anda memiliki logika yang stateful dan perlu digunakan kembali dalam beberapa komponen, Anda dapat melakukan hook custom Anda sendiri. Nah, lanjut. Nah, ini ada reaksi kaitu si state. Nah, ini nih use state ya. React hook memungkinkan kita untuk melacak status dalam komponen fungsi useState. Terus status umumnya mengacu pada data atau properti yang perlu dilacak dalam aplikasi. Nah, import useState. Nah, untuk menggunakan hook, pertama-tama kita perlu memasukkannya ke dalam komponen kita atau useState import. Nah, ini contohnya di bagian atas komponen Anda, hook import useState. Nah, ini import useState from React. Karena dia dari React ya, bagian dari React. Nah, perhatikan bahwa kita sering melakukan destrukturisasi karena ini adalah ekspor bernama useState React. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang ini kita bisa klik bagian destrukturasi ES6 ya. Ini ada inisialisasi useState. Nah, kita menginisialisasi status kita dengan memanggil komponen fungsi kita, useState, untuk menerima status awal dan mengembalikan dua nilai. Nah, ini keadaan saat ini dan fungsi yang perlu diperbaharui status. Nah, contohnya inisialisasi status di bagian atas komponen fungsi. Nah, itu ada import useState from React. Nah, isinya yaitu function favorite color. Nah, ini const color dan kita set color. Ini bagian dari logikanya ya, sama dengan useState. Terus kita buat warnanya red, warna merah. Jadi perhatikan bahwa sekali lagi kita mendestrukturisasi nilai yang dikembalikan dari useState. Nah, nilai pertama adalah keadaan kita saat ini atau color. Nah, ini keadaan pertama atau keadaan kita. Yang keadaan keduanya yaitu ada set color. Nah, di sini bisa kita lihat adalah fungsi yang digunakan untuk memperbaharui status kita. Yaitu ini nilai keduanya ya. Nah, nama-nama ini adalah variabel yang diberikan nama apapun yang Anda inginkan. Nah, terakhir kami mengatur status ke awal merah atau useState. Di sini sih yang juga red ya. Terus ini kita sekarang dapat menyertakan status kita di mana saja dalam komponen kita. Nah, ini gunakan variabel status dalam komponen yang dirender. Nah, import useState from React. Nah, import create root
from the React DOM client. Nah, functionnya favorite color, const color, set color, use that tadi kan sama dengan red. Nah, ini kita return heading satunya my favorite color is color. Terus di bawahnya kita buat create root document get element by ID root render terus ditutup dengan favorite color. Nah, ini untuk perbaharui statusnya. Untuk memperbaharui status kita menggunakan fungsi pembaruan status kita. Nah, yaitu gunakan fungsi pembaruan status untuk memperbaharui status. Yaitu ada button, type sama dengan button, on click, terus set color blue, terus blue slash button. Nah, kita tidak boleh memperbaharui secara langsung atau tidak diperbolehkan color sama dengan blue. Jadi dia ada logikanya ya, ada aturan-aturannya juga. Nah, ini untuk gunakan tombol untuk memperbaharui status tuh seperti ini baiknya. Import useState from React. Nah, terus import create root from the React DOM client. Nah, ini sama seperti tadi. Function favorite color, terus const color, set color, useState kan tadi sama dengan red. Jadi kita return. Nah, ini heading satunya my favorite color is color. Nah, sama kayak tadi. Nah, ini kita buat type button, klik sama dengan set color. Jadi kita ngeset tombolnya itu untuk menjadi berwarna biru. Nah, ditutup dengan create root tadi. Nah, apa yang bisa dipegang negara? Type yang digunakan untuk melacak string, angka boolean array object, dan kombinasi apapun dari ini, dari useTag. Nah, kita dapat membuat beberapa hook status untuk melacak nilai individu. Nah, contohnya kayak membuat beberapa hook status itu ya seperti ini. Nah, ininya masih sama seperti tadi. Jadi, ini function my car, terus ada brand, ada model, ada tahun, dan ada warna, yaitu brand. Jadi, ini use tag-nya kita buat nama brandnya, yaitu tadi dari sini di settingnya Ford. Nah, terus ini modelnya, kita set model, use tag, dalam kurung Mustang, terus tahun pembuatannya tahun 1964, terus warnanya merah. Tuh. Nah, ini atau kita bisa menggunakan status dan menceritakan objek sebagai gantinya. Nah, ini kan tadi kita ngebuat di sini kayak brand, set brand sama dengan use tag. Nah, ini ada yang lebih pilihan yang lebih apa namanya? Yang menampung objek gitu. Kayak ya udah car, set car sama dengan use tag. Nah, jadi kita buat aja brand mobilnya yaitu Ford, terus modelnya Mustang, tahun pembuatannya sebenarnya. Nah, ini juga bisa kita gunakan. Nah, ini untuk memperbarui objek dan array dalam status. Saat status diperbaharui, seluruh status akan ditimpa bagaimana jika kita hanya ingin memperbaharui warna mobil kita. Jika kita hanya ingin menelpon, ini akan menghapus merek model dan tahun negara bagian kita. Nah, kita dapat menggunakan operator pembayaran JavaScript untuk membantu kita. Nah, contohnya kayak gunakan operator pembayaran JavaScript untuk memperbaharui hanya warna mobil. Nah, ini kayak gini set car, previous step. Nah, warna sebelumnya kan atau statement sebelumnya, terus return previous state color sama dengan blue. Jadi kayak dia memperbaharui yang warna mobil yang sebelumnya. Nah, karena membutuhkan nilai state saat ini, kita meneruskan fungsi ke dalam fungsi kita. Nah, fungsi ini menerima nilai sebelumnya setCut. Nah, kami kemudian mengembalikan objek dan menyebar dan hanya menimpa warna previous state. Nah, ini ada latihan, boleh kita coba untuk mengerjakan latihannya. Nah, ini pernyataan mana yang digunakan untuk menginisialisasi status. Nah, tadi kan udah dibahas nih. Ini jawabannya useState. Terus ini lengkapi pernyataan untuk melacak variabel count menggunakan useStateHook. Nah, ini kita bisa menggunakan set, oh salah, Eh, dia nyuruh variabel count menggunakan useStateHook. Oh, jadi ini set. Ini kayak eh, React. Nah, function keep counts sama dengan ya kayak apa ya, di sini salah
kita bisa menggunakan React. Lengkapi pernyataan ini untuk melacak variabel count menggunakan useThread Hmm, di sini set, di sini set useThread. Coba ya. Oke, salah juga. Jadi kita bisa coba count di sini set home. Kita lanjutkan di sini bagaimana cara yang benar untuk memperbaharui status. Ini kan cara yang benar. Nih, oke ya. Kita lanjut ke use effect. Sini ada hook memungkinkan Anda untuk melakukan efek samping pada komponen Anda atau use effect. Nah, beberapa contoh efek sampingnya adalah mengambil data, memperbarui DOM secara langsung, dan timer. Use effect menerima dua argumen, argumen kedua bersifat opsional. Nah, use effect, function, dan dependensi. Nah, ini ada contoh codingannya, gunakan untuk menghitung 1 detik setelah render hour atau set time out. Nah ini tapi tunggu, itu harus menghitung meskipun seharusnya dihitung sekali. Use effect berjalan setiap render, itu berarti bahwa ketika hitungan berubah, render terjadi yang kemudian memicu efek lain. Nah inilah contoh array kosong, terus ada alat peraga atau nilai status, terus tidak ada dependensi yang dilewati. Ini ada beberapa contohnya. Terus skip aja, ini ada juga soal ya. Berapa banyak argumen yang diterima hook? Hook effect. Oh, sorry. Eh, nah, terus ada eh, apa yang perlu Anda tambahkan ke argumen kedua dari hook untuk apa efek memerlukan pembersihan untuk mengurangi kebocoran memori. Terus bagaimana kita bisa melakukannya? Nah, kita dapat menambahkan fungsi pengembalian di akhir use effect hook. Kita dapat mengembalikan fungsi sebagai argumen kedua dari use effect hook. Terus kita dapat menambahkan min satu berapa efek. Nah, inilah. Sorry. Maaf. Nah, nah, kita lanjut ke reaksi penggunaan konteks. Nah, ini konteks bereaksi. React konteks adalah cara untuk mengelola status secara global. Nah, ini dapat digunakan bersama dengan hook yang dibagi status antara komponen bersarang dalam lebih mudah dan dengan sendirian. Atau use state. Nah, masalahnya status harus dipegang oleh komponen induk tertinggi dalam tumpukan yang memerlukan akses status. Status ilustrasi kami lebih banyak komponen bersarang, komponen di bagian atas bawah tumpukan memerlukan akses ke status. Untuk memerlukan ini tanpa konteks, kita perlu meneruskan status sebagai props melalui setiap komponen bersarang. Nah, ini disebut dengan pengeboran prop. Nah, contoh alat peraganya inilah kayak function komponen, terus const user dan set user. Terus ini
bersarangnya. Terus ada komponen satu, ke komponen dua, komponen tiga, telah. Terus meskipun komponen 2 tidak membutuhkan state, ia harus melewati state agar bisa mencapai ke komponen 3. Nah, solusinya menciptakan konteks. Nah, buatlah konteks. Kayak ini konteks sama dengan create konteks. Untuk membuat konteks, Anda harus mengimpor dan menginisialisasi. Itu create konteks. Nah, jadi kalau membuat konteks, kita harus menginisialisasi dengan create konteks kayak gini. Nah, terus ada penyedia konteks. Nah, bungkus komponen turunan di penyedia konteks akan memberikan nilai status. Nah, kayak gini. Value nih nilai status. Nah, sekarang semua komponen dalam phone ini akan memiliki akses ke konteks pengguna. Nah, gunakan React Use konteksnya tadi. Contohnya menggunakan konteks dalam komponen anak, kita perlu mengaksesnya menggunakan hook atau use konteks. Nah, pertama sertakan dan import pernyataan dengan use konteks. Nah, import use state, create konteks, use konteks, nah from React. Nah, kemudian Anda dapat mengakses konteks pengguna di semua komponen. Nah, fungsinya komponen tiga, terus ada komponen, terus contoh lengkapnya ya kayak gini. Berikut ada contoh lengkap menggunakan React Context. Ini contohnya. Terus ini ada latihan, boleh kita kerjakan juga biar ada progres. Nah, ini lengkapi kode untuk membuat penggunaan penyedia konteks. Nah, eh, ini use state from React, import build context. Terus ini from astaga, salah. Kita coba lagi, berarti bukan itu jawabannya. Create konteksnya udah. Nah, ini masih salah. Berarti logikanya, oh, use context. Nah, di sini user context sama dengan, oh, sorry, sorry, sorry. Di sini react ya. Oh, berarti import, uh, sebentar. Oh, oh, masih salah. Use context sama juga. Verwir, masih salah. Oke, apa cara yang benar untuk mengakses nilai konteks dalam komponen turunan? Nah, ini. Ya. Terus, apa masalah utama yang dipecahkan oleh React Context? Nah, masalah yang dipecahkan oleh React Context. Nah, ini pengeboran. Karena tadi udah dijelaskan juga. Nah, yang sekarang ada useref. Nah, ini hook memungkinkan Anda untuk mempertahankan nilai di antara render useref. Nah, ini dapat digunakan untuk menyiapkan nilai yang dapat diubah dan tidak menyebabkan render ulang saat diperbaharui. Nah, ini dapat digunakan untuk mengakses elemen DOM secara langsung. Tidak menyebabkan render ulang jika kita mencoba menghitung beberapa kali aplikasi kita di render menggunakan hook. Nah, kita akan terjebak di dalam loop yang tidak terbatas karena hook ini sendiri menyebabkan render ulang atau useState. Nah, untuk menghindari hal ini kita bisa menggunakan hook useRef. Nah, ini adalah contoh useRef ya. Nah, useRef hanya mengembalikan satu item ini, mengembalikan objek yang disebut current. Nah, saat kita menginisialisasi, kita menetapkan nilai awal atau useRef. Nah, seperti ini melakukannya kita dapat mengakses hitungan dengan menggunakan count sama dengan current null terus count.current. Nah, ini mengakses elemen DOM. Kita sering digunakan untuk mengakses elemen DOM secara langsung atau use ref. Nah, pertama kita membuat ref menggunakan hook atau use ref const input elemen. Nah, use ref kemudian kami melampirkan ref ke dalam DOM menggunakan atribut ref di JSX yaitu input type text, ref sama dengan input elemen. Terakhir kita dapat mengakses elemen DOM seperti current input elemen current. Nah, ini contoh untuk memfokuskan input use ref. Kayak gini lah contohnya ya. Kita skip aja, kita langsung
ke soal. Nah, lengkapi kode untuk melacak jumlah render menggunakan useref. Nah, itu yang pertama. Ada current, terus count, di sini. Oh, sorry, sorry. Value harusnya di situ tuh. Di sini ada value, terus ada count, count, terus ada value lagi, current, oke salah. Nanti di situ ada cons. Input value, set value, value. Count, use that. Oh, sorry, sorry. Sini ada use that, terus ada value, terus ada current, terus current. Nah, di sini nih ada useref, useref, value, current, current. Oke, salah. Use effect, value, current. Ini masih salah. Berarti ini Oke, masih salah ya di sini. Em, Coba kita lihat di sini. Dia menggunakan use that. Use that, terus gunakan di sini use that ya. Use that. Terus ada use ref. Mungkin ya. Terus use effect-nya ini. Nah, kita lanjut ke apa cara yang benar untuk mengakses elemen DOM menggunakan use ref. Current. Terus manakah tujuan utama use ref? Untuk render ulang. Oke, lanjut kita ke use reducer. Nah, ini kayak mirip dengan kait. Nah, use reducer atau use state. Nah, ini memungkinkan logika status khusus. Jika Anda menemukan diri Anda melacak beberapa bagian keadaan mengandalkan logika kompleks, mungkin berguna. Oh, use reducer. Nah, ini sintaks hook use reducer menerima tiga argumen yaitu reducer, initial state, dan init. Nah, fungsi ini berisi logika, status custom Anda, dan dapat berupa nilai sederhana, tetapi umumnya akan berisi objek. Argumen ini bersifat opsional dan digunakan untuk menginisialisasi status reducer atau initial state init. Nah, ini untuk mengembalikan metode arus dan A. Berikut contoh di mana kita menggunakan melacak skor dua pemain. Nah, ini inisial score ID 1 skornya 0 namanya John, ID 2 skornya 0. Nah, ini count reducer state action, terus with action type. Nah, case-nya interest. Oke, name player if ini return set map player. Nah, jika player.id sama dengan action ID, nah return play score. Nah, else-nya return player. Nah, ini untuk function score-nya. Kita coba kerjain tugasnya lagi. Soalnya untuk apa tujuan utama dari use reducer? Nah, ini untuk menangani sorry, salah ya. Berarti dia cuman untuk mengelola input formulir juga salah. Ini. Dalam fungsi peredam, apa yang harus Anda kembalikan dalam kasus default? Dalam fungsi peredam, apa yang harus Anda kembalikan dalam keadaan asli? Nah, apa saja parameter fungsi peredam? Itu ada
State action prop. Oke, salah. Berarti state. Oh, state and action. Oke, udah. Terus callback. Nah, itu untuk fungsi callback menghafal fungsi berarti menyimpan hasil atau fungsi dalam case yang sehingga tidak perlu dihitung ulang. Nah, fungsinya hanya dijalankan kembali ketika salah satu dependensi yang mengubah nilai use callback. Sintaksnya itu use callback, callback, eh, ini isi parameternya callback dan dependencies. Nah, callback itu fungsinya yang ingin kita hafal. Nah, contohnya penggunaan tanpa use callback kayak gini. Nah, ini yang use callback. Kita langsung aja ya. Apa tujuan utama use callback? Untuk menghafal. Terus argumen yang diterima oleh use callback yaitu function dan state. Nah, ini dia ada dependencies-nya tadi ya. Apa perbedaan antara use callback dan use memo? Nah, kalau use callback itu untuk mana tadi? Nilai, yang satu untuk fungsi. Jadi yang ini. Oh, oke. Kita lanjut. Ini yang use memo ya. Pikirkanlah hafalan sebagai menyimpan nilai dalam cache sehingga tidak perlu dilihat ulang. Nah, ini hook yang mengembalikan nilai dihafal. Nah, hook serupa use memo, use callback. Use memo mengembalikan nilai yang dihafal, use callback mengembalikan fungsi yang dihafal. Nah, use memo dapat digunakan untuk menjaga fungsi yang mahal, intensif, sumber daya agar secara tidak perlu use memo. Dalam contoh ini kita memiliki fungsi mahal berjalan di setiap render saat mengubah hitungan akan menambahkan to do. Anda akan melihat penundaan dalam eksekusi. Nah, inilah contohnya ya. Penggunaan use memo dapat memperbaiki masalah kinerja ini. Kita dapat menggunakan hook untuk menghafal fungsi. Ini akan menyebabkan fungsi lainnya berjalan saat diperlukan. Use memo, explosive calculation. Nah, kita langsung aja ke soal. Ini apa tujuan utama use memo untuk terus kapan nilai yang dihafal dihitung ulang pada setiap render. Oh, ini tadi bukan yang ini ya. Ketika dependensinya berubah. Apa perbedaan antara use memo dan use callback? Nah, kalau ini untuk mana tadi? Nah, ini lanjut. Ini dalam contoh kapan fungsi explosive calculation di ini berjalan hanya ketika nilai hitungan berubah. Oke, karena itu sudah ada di pernyataannya tadi. Anda dapat membuat kait sendiri. Nah, ketika Anda komponen khusus, kait custom dimulai dengan penggunaan contoh use fetch. Nah, bangun kait. Nah, pertama mari kita membangun contoh tanpa hook khusus. Nah, ini tanpa hook khusus. Nah, kita abaikan aja contoh. Nah, contoh dijelaskan kami membuat file yang berisi fungsi yang dipanggil dari semua logika yang diperlukan untuk mengambil data kami usefetch.js atau usefetch. Nah, kami menghapus URL. Terakhir, kami mengembalikan data kami dari hook kami. Nah, pada kami mengimpor hook dan menggunakannya seperti hook lainnya. Disinilah kita meluruskan URL kembali data main.js usefetch. Nah, sekarang kita menggunakan kembali hook custom. Nah, inilah kita langsung aja jawab pertanyaannya. Apa konvensi penamaan untuk cat khusus? Nah, ini dinamakan dengan hook. Oh, salah ya. Harus dimulai dengan menggunakan. Oh, sorry. Nah, apa yang bisa tergantung dalam cat khusus? Wah, karena cat custom itu ditempatkan dalam file yang terpisah dari komponen. Salah, karena dia harus ditempatkan di dalam file yang sama. Oke, baiklah itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.